Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di sejumlah titik. Ada Jessica Winoto di Tol Cipali kilometer 102 Jawa Barat dan Bagus Prasetya di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Jessica Winoto terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di sana, Jessica? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Untuk kondisi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Palimanan, tepatnya saya melaporkan langsung dari kilometer 102. Saat ini terpantau arus lalu lintas masih sangat lengang, ramai lancar, belum ada kepadatan sejak sore tadi. Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa pada hari ini tepat pada tanggal 16 Maret 2026 terjadinya penurunan volume kendaraan yang melintasi tol Cikopo Palimanan menuju Cirebon, yaitu yang kemarin mencapai 40.000, hari ini hanya 36.000, yang mana ini penurunan sebanyak 9%. Lalu Reni dan juga pemirsa, begitupun yang terjadi di arah sebaliknya, yaitu yang kendaraan melintasi dari tol Cikopo menuju Jakarta ini mengalami penurunan sebanyak 3%, yaitu kemarin mencapai 18.000 kendaraan, pada hari ini hanya 17.000 kendaraan. Tentunya hal ini menjadi tanda bahwa adanya fluktuasi volume kendaraan yang melewati tol Cikopo Palimanan menuju Cirebon maupun arah sebaliknya menuju arah Jakarta. Mengingat hari ini adalah H-4 menuju Hari Raya Idul Fitri, kami tetap menghimbau bagi para pemudik maupun calon pemudik yang akan melakukan perjalanan jauh dapat memastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima dan juga kesehatan Anda masih fit, sehingga perjalanan Anda pun dapat nyaman, aman, dan sampai ke tujuan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Lalu Reni dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa pada hari ini adalah merupakan hari terakhir dari penerapan diskon tarif tol sebesar 30%, sehingga hal ini memang menjadi tujuan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk menghimbau bagi para pemudik atau calon pemudik untuk melakukan perjalanan mudik ini lebih cepat untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas pada saat puncak arus mudik yang diprediksi pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2026. Lalu Reni dan juga pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa adanya rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, yaitu one way pada tanggal 18 Maret 2026. Lalu kami juga menghimbau bila mana Anda pada saat melakukan perjalanan jauh untuk arus mudik tahun ini, dapat bila mana sudah merasakan lelah atau mengantuk, segera langsung mendekat atau mencari rest area Anda untuk beristirahat sejenak dan langsung melanjutkan perjalanan Anda kembali. Sementara Reni, dapat kami sampaikan tersebut, bila mana nanti ada terjadi kepadatan, kami kabarkan ke Anda. Reni. Baik, terjadi penurunan jumlah kendaraan di tol Cipali. Kita bergeser ke Pelabuhan Merak, ada rekan Bagus di sana. Bagaimana situasi terkini di sana, Bagus? Baik, Reni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait arus mudik 2026 yang berada di Pelabuhan Merak, Banten, di mana bisa lihat sendiri di belakang saya sudah ada antrian volume kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakahuni maksud kami, di mana pihak HSDP sudah memberikan data pada kami bahwa sudah ada 41.000 pemudik dan juga 10.000 unit kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera, di mana ASDP untuk mengantisipasi lonjakan pada puncak arus mudik yang akan berlangsung pada tanggal 18 dan 19 Maret 2026 menyiapkan setidaknya 47 kapal yang akan beroperasi selama 24 jam, yang dimana dapat kami informasikan di Pelabuhan Merak ini terdapat 7 dermaga, di mana satu dermaga ini akan masuk 4 kapal dan juga nantinya ASDP juga akan melakukan beberapa skema, yaitu adalah delaying system, yang dimana delaying system adalah pemberhentian sementara kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan, dan juga buffer zone, kantong parkir, yang dimana ASDP sudah mempersiapkan sejumlah kantong-kantong parkir tambahan untuk menampung setidaknya
2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan juga ASDP juga sudah memberlakukan single tiket. Single tiket itu merupakan penyamaan tiket tarif kapal yang dimana di arus mudik 2026 ini tidak ada tarif eksekutif. Dan ASDP juga menghimbau kepada para pemudik untuk membeli tiket secara resmi, di mana masih banyak pemudik yang membeli tiket lewat calo dapat merugikan dan juga dapat menghambat lalu lintas yang ada di pelabuhan Banten itu sendiri. Kami akan terus mengabarkan kepada Anda untuk informasi terkait arus balik dan puncak arus mudik di tanggal 18 dan 19 Maret 2026 maksud kami. Kembali ke Anda, Reni. Baik, terima kasih rekan Bagus dan Jessica atas laporan Anda. Selamat malam dan semangat bertugas kembali. Ya pemirsa, arus mudik Lebaran 2026 dengan mode transportasi kereta api mulai menunjukkan peningkatan signifikan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta terus meningkat. Tercatat sekitar 51.600 tiket telah terjual untuk penumpang yang akan berangkat mudik menggunakan kereta api. Khusus di stasiun Pasar Senen, jumlah penumpang yang berangkat hari ini diperkirakan mencapai lebih dari 23.000 orang dengan tujuan berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Banten sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan dan antrian kendaraan roda 4 yang hendak masuk kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Hingga malam ini volume kendaraan pemudik yang keluar dari Jawa menuju Sumatera dari Pelabuhan Merak sudah mulai terlihat peningkatan. Antrian kendaraan pemudik mulai terlihat saat menunggu kapal di dermaga 6 Pelabuhan Merak Bakauheni. Jumlah pemudik yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke wilayah Sumatera pada H-5 mencapai 41.000. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 18 hingga 19 Maret mendatang. Kondisi serupa terlihat di ruas tol Cipali KM 207. Memasuki H-5 jelang Lebaran, kondisi di tol Cipali KM 207 terpantau masih ramai lancar. Namun pada Senin malam, lonjakan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon mengalami peningkatan hingga 36.000 kendaraan. Peningkatan arus kendaraan diperkirakan akan terjadi malam ini, mengingat cuti Lebaran bersama sudah dimulai. Ya, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, 40.000 lebih kendaraan roda 4 telah melalui ruas tol Jakarta Cikampek untuk melakukan perjalanan mudik. Arus mudik Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek pada Senin malam terpantau ramai lancar. Meskipun telah mencapai 40.000 lebih kendaraan melintas sejak dini hari tadi, sistem kontraflow belum diberlakukan. Belum terlihat kondisi lonjakan atau kepadatan kendaraan yang melintas ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Dari data Posko Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026 Polda Jawa Barat, di res area 57 hingga Senin sore tercatat sebanyak 43.208 kendaraan dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama 1. Sementara itu untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran tersedia posko mudik di res area kilometer 57. Posko ini tak hanya jadi tempat istirahat bagi pemudik, melainkan tempat bermain bagi anak-anak dan juga tempat memeriksa kendaraan pemudik sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan hadirnya posko mudik dan bengkel siaga ini diharapkan pemudik bisa melakukan perjalanan lebih aman dan juga nyaman. Pemudik juga diimbau terus memeriksa kondisi kendaraan serta beristirahat secara berkala. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 17 dan 18 Maret 2026.